Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga hari ini pembangunan di ibu kota Nusantara itu masih terus berlanjut. Meskipun kalau kita lihat di lapangan itu sudah tidak banyak bekerja, namun mereka lebih banyak bekerja di dalam ruangan dalam hal penyelesaian interior bagian dalam. Salah satu bangunan yang paling disoroti saat ini adalah penampakan burung Garuda ikonik pada Istana Garuda di ibu kota Nusantara yang semakin hari kian semakin cantik karena sudah mulai menghijau. Menurut Pak Nyoman, Istana Garuda sudah mulai menghijau karena dilapis asam patina untuk mempercepat perubahan warna bilah. Jadi ada formulanya ya untuk mempercepat proses perubahan warna atau oksidasi dari bilah Garuda ini. Padahal sebelumnya kata beliau kalau seandainya tidak dilakukan proses patina ini itu akan memakan waktu 5 hingga 10 tahun ke depan. Namun karena proses pemasangan atau pelapisan asam patina itu mempercepat perubahan warna. Katanya proses oksidasi secara perlahan akan mengubah warnanya menjadi biru toska. Dan saat ini memang sudah sangat bagus ya. Kalau kita lihat dari depan itu bilah yang paling duluan dibangun itu sudah berubah warnanya. Namun kalau untuk sisi sayap dan sisi kiri itu masih berwarna hitam. Padahal sebelumnya beberapa bulan lalu ketika topping off pemasangan bilah ini itu sangat banyak yang mencibir. Katanya mirip kelelawar, kemudian apalah karena melihat bentuknya itu berwarna hitam. Dan perlahan sudah terjawab, saat ini sudah mulai proses oksidasi meskipun belum menyeluruh. Apalagi kalau sudah menyeluruh mengelilingi seluruh struktur bangunan kantor presiden ini, tentu akan lebih indah lagi karena sudah berwarna hijau semua. Dan akan seperti ini ya, beradaptasi dengan kondisi lingkungan, karena di sekitarnya juga saat ini banyak ditanami pepohonan. Sesuai dengan konsepnya yakni Green City atau kota hijau. Jadi nanti ke depan di seluruh struktur area Istana Garuda ataupun bangunan-bangunan lainnya itu lebih berwarna kehijauan semua. Kalau kita lihat desainnya kan itu rata-rata berwarna hijau, termasuk juga misalnya gedung ini Kementerian Koordinator itu kalau kita lihat ada daun-daun juga nantinya di bagian atas yang turun ke bawah di bagian strukturnya. Bicara tentang kota hijau, pembangunan IKN ini didesain agar mencapai target menjadi negara maju sesuai visi Indonesia di tahun 2045 yakni Indonesia Emas. IKN dengan nama Nusantara direncanakan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia, simbol identitas nasional sekaligus penggerak ekonomi bangsa. Dalam mencapai tujuan tersebut, Kementerian PUPR itu membuat IKN Nusantara menjadi Smart Future Forest City, di mana lebih dari 75% kawasan IKN itu memang didesain untuk menjadi ruang hijau. Untuk menjalankan tersebut atau menjalankan visi tersebut, perencanaan IKN itu diarahkan untuk mewujudkan kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45% dari luas Pulau Kalimantan. Dengan konsep Smart Forest City dalam rencana pembangunan IKN sejauh ini
59,50% luas wilayah IKN masih merupakan kawasan hutan yang terdiri dari kawasan konservasi atau hutan konservasi, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan produksi. Selain pemakaian wilayah hutan, Kementerian Lingkungan Hidup juga merumuskan beberapa prinsip Forest City dalam perencanaan IKN sebagai rekomendasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yakni berbasis pengolahan daerah aliran sungai, memiliki jaringan ruang hijau, memanfaatkan sekitar 50% wilayah untuk dikembangkan, konsumsi air harus sangat efisien, beban pemenuhan konsumsi penduduk rendah, memiliki kualitas udara yang baik dan suhu udara yang rata-rata sejuk, memiliki kualitas air permukaan yang baik, melindungi habitat satwa, dan memiliki kualitas tutupan lahan yang baik dan merevitalisasi lanskap hutan hujan tropis.